Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GSKI Cross Cirebon dan para pencinta suara kebenaran Injil dimanapun berada yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita kembali boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan singkat dengan tema rendah hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, marilah kita buka Alkitab kita di dalam Efesus 4 ayatnya yang kedua. Demikian bunyinya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, kalau kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dikatakan, hendaklah selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ini kita diingatkan untuk kita yang sudah diberkati Tuhan menjadi orang-orang kaya, tentunya harus rendah hati, tidak dengan sikap hidupnya yang sombong, yang merasa hidupnya paling hebat, paling benar, dan tidak mau mendengar perkataan orang-orang yang di bawah level daripada orang kaya. Tapi banyak orang-orang kaya yang merasa dirinya sudah rendah hati, Bapak Ibu Saudara, dengan cara hidupnya seperti orang-orang sederhana, seperti orang-orang susah, hidupnya dengan penampilan yang apa adanya, dengan pakaian yang sangat sederhana, dengan kehidupan yang sangat sederhana. Tapi dalam hal sederhana ini Bapak Ibu Saudara, dia bukan sederhana yang sebagaimana yang Tuhan inginkan. Jadi dia sepertinya orang yang miskin, orang yang susah, dan hidupnya dia tidak lagi mau peduli dengan lingkungan sekitarnya, karena untuk diri sendiri aja dia berkelakuan seperti orang susah. Jadi kemana-mana juga seperti orang susah, Bapak Ibu Saudara. Hal-hal yang demikian bukanlah yang diinginkan Tuhan. Kalau hari ini kita sudah diberkati Tuhan menjadi orang yang kaya, bukan kita mau pamer dengan kekayaan kita, tapi layaknya bagaimana kita diberkati Tuhan yang sudah dicukupkan Tuhan, ya hidup dengan layak dan pantas, Bapak Ibu Saudara. Jangan seperti orang miskin, kemana-mana seperti orang susah. Nah, ini sebetulnya membohongi diri sendiri. Harusnya orang yang sudah diberkati Tuhan, yang rendah hati adalah orang yang tidak sombong, orang yang mau mendengar kata-kata orang, nasihat orang, dan hidupnya mau jadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Itulah yang dikatakan rendah hati. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada juga orang yang belum di level menjadi orang kaya, tapi tidak rendah hati juga, Bapak Ibu Saudara. Justru orang-orang seperti ini, maaf ya Bapak Ibu Saudara, lebih sombong daripada orang kaya. Sedikit tersinggung, sedikit marah, gengsinya tinggi banget. Seakan-akan hidupnya tidak butuh dengan orang lain, tidak butuh dengan nasihat orang lain. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita boleh berbicara, kalau orang kaya sombong, ya bukan saya mengatakan benar, masih ada yang dibanggakan oleh karena kekayaannya.
Tapi kalau orang sudah miskin, sombong, apa yang mau dibanggakan, Bapak Ibu Saudara? Tapi kalau kita berkata, kalau orang miskin tidak sombong, apa yang dia punya, yang punya adalah kesombongan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita sudah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya akan kebenaran, harusnya kita belajar bagaimana belajar untuk rendah hati. Rendah hati adalah kita mau mendengar akan kebenaran firman Tuhan, kita mau taat akan firman Tuhan, kita hidupnya bisa menjadi berkat bagi banyak orang, kita hidupnya boleh menjadi pelaku firman, kita boleh menjadi teladan bagi banyak orang, dan tentunya hidup kita, kalau untuk kita bisa rendah hati, tentunya kita bisa menghargai Tuhan. Bagaimana kita menghargai Tuhan? Bagaimana kita bisa hidup untuk makin berkenan, hidup dengan penuh ucapan syukur? Itulah yang menjadikan kita bisa untuk rendah hati. Marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau belajar hidup kita untuk rendah hati dimanapun kita berada. Semoga renungan singkat ini boleh menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.